Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali bersama saya. Semoga konten yang disampaikan bermanfaat. Pada konten kali ini saya akan menyampaikan media belajar PJJ minggu ini masih berkaitan dengan materi jurnal penyesuaian. Khusus untuk anak-anak kelas 12 IPS 2 dan 12 IPA 3 SMA Negeri 2 Sarolangun, siapkan alat tulisnya untuk menulis poin-poin yang penting yang perlu didiskusikan. Jangan lupa ya untuk sedekah, like, dan subscribe-nya. Penerapan jurnal penyesuaian. Pertama, beban dibayar di muka. Ilustrasi transaksi pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat akun sewa dibayar di muka senilai Rp2.400.000. Sewa tersebut dibayar pada tanggal 1 September 2019 untuk masa 1 tahun. Buatlah penyesuaian periode 31 Desember 2019 jika pada waktu pembayaran dicatat A. sebagai harta atau sebagai aktiva atau menggunakan metode harta atau metode aktiva. B. sebagai beban atau biaya atau dicatat dengan menggunakan metode beban. Jawab yang A, dicatat sebagai harta atau aktiva atau menggunakan metode harta atau metode aktiva. Dari soal di atas tadi, maka kita bisa menyusun jurnal umumnya berbentuk yaitu beban sewa senilai Rp2.400.000 dicatat di debit pada kas senilai Rp2.400.000 dicatat di kredit. Sewa dibayar tanggal 1 September 2019 untuk 1 tahun tersebut, maka kita bisa melihat masa periodenya 1 September 2019 hingga 1 September 2020. Dari periode tersebut yang sudah menjadi beban, sehingga mempengaruhi berkurangnya harta. Nah, di sini kita lihat di jurnal umumnya bahwa transaksi tersebut sudah diakui secara keseluruhan sebagai beban sewa, sehingga mempengaruhi terhadap harta berkurang, yaitu kas. Tetapi pada kenyataannya ternyata transaksi tersebut belum secara keseluruhan menjadi beban dan dijadikan mempengaruhi terhadap berkurangnya harta. Ya. Nah, sehingga yang sudah menjadi beban dan mempengaruhi berkurangnya harta berarti terhitung dari tanggal 1 September hingga 31 Desember 2019, berarti selama 4 bulan. Sehingga untuk menentukan berapa nilai nominalnya, 4 bulan, berarti 4 bulan ini, 4 bulan dibagi 12. 12 diambil dari mana? Dari masa 1 tahun. Dikali 2.400.000, 2.400.000 tadi total transaksi tersebut, sehingga nilainya 800.000. Sehingga bentuk jurnal penyesuaiannya menjadi beban sewa dicatat di debit senilai 800.000 pada sewa dibayar di muka, senilai 800.000 dicatat di kredit. Nah, di sini untuk mengetahui apakah ilustrasi soal tersebut menggunakan metode harta, maka bisa terlihat di sini
menunjukkan bahwa beban sewanya dicatat di debit. Itu dalam bentuk jurnal umum atau di neraca saldonya. Jadi beban sewanya dicatat di debit, maka beban dibayar di muka tersebut menggunakan metode aktiva atau harta. B. Dicatat sebagai beban. Bentuk jurnal umum dari transaksi di atas apabila menggunakan metode beban atau biaya, maka jurnal umumnya berbentuk sewa dibayar di muka senilai 2.400.000 dicatat di debit, pada kas dicatat di kredit senilai 2.400.000. Nah, tadi disampaikan bahwa sewa dibayar tanggal 1 September 2019 untuk 1 tahun, maka masa periode akuntansinya 1 September 2019 hingga 1 September 2020. Nah, yang dicatat sebagai beban yang belum menjadi beban. Jadi dicatatnya yang belum menjadi beban. Berarti terhitung 1 Januari 2020 hingga 1 September 2020. Berarti ini ada sebanyak 8 bulan. Sehingga untuk mencari nilai nominal yang harus dihitung di jurnal penyesuaian, yaitu 8 bulan dibagi 12 dikali 2.400.000, maka nilainya 1.600.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka dicatat di debit senilai 1.600.000. Pada beban sewa dicatat di kredit senilai 1.600.000. Ya. Nah, untuk mengetahui apakah transaksi tersebut menggunakan pendekatan beban, bisa terlihat di sini apabila sewa dibayar di mukanya dicatat di debit. Ya. Kedua, pendapatan diterima di muka. Ilustrasi contoh, perusahaan asuransi Barokah menerima pendapatan asuransi di muka pada tanggal 31 April 2019 sebesar 12 juta rupiah untuk masa setahun. Buatlah penyesuaian periode 31 Desember 2019 jika pada waktu pembayaran dicatat A. sebagai hutang atau kewajiban, B. sebagai pendapatan. Jawab A. Jika transaksi di atas untuk menentukan jurnal penyesuaiannya dicatat sebagai hutang atau kewajiban, maka bentuk jurnal umumnya kas dicatat di debit senilai 12 juta rupiah, pada asuransi diterima di muka senilai 12 juta rupiah dicatat di kredit. Asuransi diterima tanggal 31 April 2019 untuk 1 tahun, berarti masa periode akuntansinya terhitung dari 31 April 2019 hingga 31 April 2020. Yang sudah menjadi pendapatan sehingga mempengaruhi berkurangnya hutang. Jadi berkurangnya hutang berarti terhitung sejak 31 April hingga 31 Desember 2019, maka jumlah 8 bulan. Nah, untuk mencari nilai nominalnya, 8 bulan dibagi 12, 12 ini masa 1 tahun, diambil dari sini ya, untuk 1 tahun, dikali 12 juta, berarti senilai 8 juta.
Nah, sehingga pencatatan jurnal penyesuaiannya yaitu asuransi diterima di muka senilai 8 juta rupiah dicatat di debit pada pendapatan asuransi senilai 8 juta dicatat di kredit. Nah, apabila di dalam soal terkadang di sini diminta salah satunya. Nah, untuk mengetahui apakah ilustrasi tersebut menggunakan metode hutang atau metode pendapatan, acuannya di jurnal umum atau neraca saldo ya. Apabila terlihat di situ transaksi asuransi diterima di muka dicatat di kredit, berarti menunjukkan untuk mencari pendapatan diterima di muka itu menggunakan metode hutang atau kewajiban. B. Dicatat sebagai pendapatan. Dari ilustrasi soal tadi, maka bisa ditulis jurnal umumnya berbentuk kas di debit senilai 12 juta pada pendapatan asuransi senilai 12 juta. Asuransi diterima tanggal 31 April 2019 untuk 1 tahun. Masa periodenya 31 April 2019 hingga 31 April 2020. Nah, di sini untuk mengetahuinya kita harus mencari transaksi tersebut yang belum menjadi pendapatan sehingga berpengaruh bertambahnya hutang. Berarti mulai dihitung dari sejak 1 Januari 2020 hingga 31 April 2020. Kenapa mencari seperti ini? Karena di sini di jurnal umum seluruh transaksi tersebut sudah menjadi pendapatan, tapi pada dasarnya belum menjadi pendapatan. Nah, sehingga di sini kita ingin mengetahui berapa besar nilai nominal yang sebenarnya merupakan pendapatan, yang sudah menjadi pendapatan. Jadi yang sudah menjadi pendapatan, yang belum menjadi pendapatan. Nah, sehingga yang belum menjadi pendapatan di sini adalah terhitung 1 Januari 2020 hingga 31 April 2020 berarti 4 bulan. Sehingga 4 dibagi 12 dikali 12 juta sama dengan 4 juta. Sehingga bentuk jurnal penyesuaiannya pendapatan asuransi 4 juta pada asuransi diterima di muka 4 juta. Kenapa pendapatan asuransinya jadi 4 juta? Karena ini belum masuk pendapatan. Jadi kalau belum masuk pendapatan, masuk atau dicatat di debit. Ya. Tetapi dia masih masuk ke dalam hutang. Jadi untuk mengetahui apakah pendapatan diterima tersebut menggunakan metode pendapatan, kita melihat pendapatan asuransi di jurnal umumnya atau di neraca saldonya itu terlihat dicatat di kredit. Maka untuk jurnal penyesuaiannya itu menggunakan metode pendapatan. 3. Pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Ilustrasi contoh. Pada akhir periode masih harus diterima pendapatan untuk sewa gedung selama 4 bulan senilai 600.000. Nah, kalau ini kita langsung ke bentuk jurnal penyesuaiannya, ya, di mana piutang sewa senilai 600.000 rupiah pada pendapatan sewa. Jadi pada dasarnya ini sama kayak membuat jurnal umum. Semoga mengerti dan memahami materinya. Terima kasih. Jazakallah khairan. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan.